Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah online kita akan tundukkan kepala kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Kami datang kembali dalam hadirat Tuhan, memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Dan Engkau juga yang akan mengurapi atas setiap pujian penyembahan yang kami naikkan pada pagi hari ini. Biar nama Tuhan selalu diagungkan dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Kami percaya kuasa-Mu nyata atas hidup kami Tuhan. Kemegahan kami adalah Engkau ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Mari sama-sama Bapak Ibu. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau bagiku, Engkau megah bagi kami Tuhan. Telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Katakan Super
Kami akan terbang bersama-Mu ya Tuhan. Kami akan terbang bersama-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan. Kami tenangkan jiwa kami, hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Untuk pagi ini kami mau menyembah-Mu, lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu. Kuasai kami, penuhi kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Sharanaya ralamaya shantakaya. Shikanaya ralalabaya. Shikanaya ralalabaya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tak ada yang tak mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Bagi-Mu tidak ada yang mungkin. Engkau menyediakan mujizat bagi kami ya Tuhan. Lebih lagi bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Engkau menjadikan semuanya baik ya Tuhan. Engkau menyertai, Engkau melindungi kami. Haleluya. Oh, bagi Tuhan. Ini doa kami. Ini pengharapan kami. Ini iman kami ya Tuhan. Mujizat Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Ku diangkat dan dipun. Lebih lagi bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Apapun keadaan kami, apapun yang kami alami hari-hari ini Tuhan, kami percaya mujizat Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Sekali lagi dengan segenap hati kita katakan, bagi Tuhan tak ada yang
sediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, haleluya. Syaralalamaya shandiaralalamaya. Terus kita menyembah Tuhan Yesus. Rialalamaya ralalamaya siniaralalamaya. Rialalamaya ralalamaya shandi. Syaralalamaya ralalamaya siniaralalamaya. Hosena in the let our King be lifted up. Katakan Hosena, Hosena, in the highest. Let our King be lifted up. Hosena. Lebih lagi dengan segenap hati. Hosena. In the highest. Let our King be lifted up. Hosena. Lebih lagi, sekali lagi dengan segenap hati katakan Hosena. Let our King be lifted up. Hosena. Let our King be lifted. Let our King, let our King be lifted up. Let our King, let our King up. Mazmur 91. Orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu
dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai hati-hati dengan mulutmu. Pada tahun 1900-an di Amerika Serikat, pernah diadakan suatu penelitian terhadap 2 keluarga untuk meneliti pengaruh perkataan dan karakter terhadap keturunan mereka. Secara mengejutkan, hasil yang didapat adalah keluarga Jonathan Edwards yang mendidik anak mereka sesuai perkataan firman Tuhan memiliki keturunan yang berhasil. Sedangkan keluarga Max Jukes yang tidak memperhatikan perkataan mereka sesuai dengan firman Tuhan memiliki keturunan yang buruk dan tidak berhasil. Hal ini membuktikan bahwa perkataan kita memiliki kuasa bagi masa depan kita. Yesaya 50 ayat 4 dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya agar lidah kita disebut sebagai lidah seorang murid? Yang pertama, mengendalikan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Yakobus 3 ayat 5, 6, dan 8 berkata, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Hal ini harusnya menyadarkan kita bahwa dosa perkataan atau dosa lidah bukanlah sesuatu yang main-main. Daud sendiri menyatakan bagaimana dia memiliki tekad yang kuat untuk menjaga dirinya supaya jangan berdosa dengan lidahnya. Daud memberikan sebuah istilah menahan mulutnya dengan kekang, di mana kekang artinya melakukan kontrol, memegang kendali terhadap mulut atau perkataan kita. Memang bukan sesuatu yang mudah, tapi bukan merupakan hal yang mustahil karena dengan pertolongan dari Roh Kudus, kita pasti bisa melaluinya. Yang kedua, menyadari bahwa semua perkataan kita diperhatikan oleh Tuhan. Perkataan merupakan ekspresi hati dan ungkapan dari apa yang kita pikirkan. Tuhan melihat kita jauh ke lubuk hati kita yang terdalam. Ia mengetahui segala motivasi hati kita. Mungkin orang lain dapat kita bohongi dengan perkataan manis dan lembut yang sebenarnya hanya sekedar menutupi hati yang busuk atau pikiran yang jahat. Tapi Tuhan tidak dapat dibohongi. Daud menyatakan dalam Mazmur 139 ayat 4, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dalam konteks dunia modern saat ini, di mana media sosial menjadi salah satu sarana komunikasi yang dipakai untuk mengungkapkan ide, pendapat, komentar, informasi, bahkan curahan isi hati, jari-jari kita sebagai alternatif lidah atau bisa dikatakan sebagai lidah yang menuliskan perkataan kita di medsos juga harus kudus. Jangan sampai jari-jari kita mengetikkan pesan hoax, yaitu berita sembarangan yang tidak terbukti kebenarannya, apalagi yang menimbulkan perpecahan, kebencian, kebingungan, bahkan penyesatan bagi orang-orang yang membacanya. Yang ketiga, mulut kita senantiasa memperkatakan firman dan puji-pujian. Salah satu cara efektif untuk menjaga agar kita tidak salah menggunakan perkataan adalah dengan menggunakannya secara benar.
yakni dengan cara senantiasa memperkatakan firman Tuhan dan puji-pujian kepada Tuhan di setiap waktu, di setiap keadaan, di setiap situasi kepada semua orang. Sambil kita memuji-muji Tuhan, ingatlah apa yang Tuhan nyatakan melalui Yakobus dalam suratnya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Sebagai contoh, bila kita mengalami suatu kejadian yang kurang baik, kita tetap memperkatakan ucapan syukur kepada Tuhan dan bukannya bersungut-sungut, karena firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang keempat, menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan bahwa kita harus mengasihi bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah saja, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Perkataan adalah sesuatu yang nyata dan dapat didengar secara nyata. Namun, ketika perkataan diucapkan untuk menyatakan perasaan kasih kepada seseorang, hal tersebut bisa menjadi sesuatu yang tidak berarti apa-apa jika tidak disertai dengan perbuatan nyata seperti yang dikatakan. Misalnya, ketika kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, namun kita malas beribadah atau malas melakukan firman Tuhan, maka perkataan kita tidak bermakna sama sekali. Kita perlu menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dengan demikian, membantu kita untuk berpikir sebelum berkata-kata. Amsal 18 ayat 20-21 mengingatkan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Oleh sebab itu, kita perlu memperhatikan apa yang kita ucapkan. Biar dari mulut kita hanya keluar kata-kata yang membangun, bukan menghancurkan. Menguatkan, bukan melemahkan. Ingat, Amsal 18 ayat 20-21 juga berbicara mengenai apa yang kita ketik di sosial media. Biar perkataan dan postingan kita memuliakan nama Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu lagi di ibadah online GBI Green Garden. Kita percaya apapun yang terjadi saat-saat ini, kita masih tetap bisa beribadah bersama dengan Tuhan, bersama-sama walaupun masih di rumah. Kita percaya kita tetap mendapatkan berkat dan urapan Tuhan yang sama. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapak Ibu, Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Berkat-Mu selalu tercurah atas kami berlimpah. Tuhan menjagai semua aktivitas kami. Tuhan memberkati ibadah yang akan sebentar lagi. Firman-Mu akan disampaikan. Tutup bungkusan kuasa darah-Mu Tuhan. Biar apapun yang ingin Kau sampaikan, Tuhan boleh memakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan juga mengurapi semua jemaat dimanapun mereka berada. Siapapun yang menonton ibadah online ini, mereka boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Oke, Bapak Ibu, apa kabar? Saya berdoa semua tetap sehat, semua tetap aman dalam perlindungan Tuhan, semua tetap dijaga oleh Tuhan dengan luar biasa. Tema khotbah saya pada pagi hari ini adalah Just Obey, yang artinya taat saja, ya. Oke, sebelum saya memulai tema dari khotbah ini, saya ada satu statement yang ingin saya sampaikan dulu, yaitu berbunyi seperti ini. Perhatikan ya Bapak Ibu, ini sangat penting. Orang taat belum tentu beriman, tapi orang beriman harus taat. Ya, saya ulangin. Orang taat belum tentu beriman, tetapi orang beriman harus taat. Jadi siapapun bisa taat, walaupun dia bukan murid Tuhan Yesus, dia bukan orang Kristen, dia belum kenal Tuhan, mereka bisa taat. Nah, tetapi ya, kita anak-anak Tuhan yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah tahu kasih karunia Tuhan, sudah mengalami Roh Kudus, kita tahu kita harus taat. Makanya statement di awal tadi adalah orang taat belum tentu beriman, tapi orang beriman harus taat. Ya Bapak Ibu. Oke, pagi hari ini saya akan membawakan 3 poin saja. Ya, poin pertama adalah taat melakukan bagian kita. Ya, jadi pagi hari ini kita akan banyak sekali melihat cerita di Alkitab mengenai Tuhan Yesus sendiri. Ya, jadi waktu Tuhan Yesus sebelum disalib, Tuhan Yesus waktu prosesnya disalib, dan waktu Tuhan Yesus bilang sudah selesai, kita akan banyak belajar pagi hari ini. Oke, poin pertama, taat melakukan bagian kita. Kita lihat di Alkitab bahwa Tuhan Yesus sangat-sangat taat melakukan apa yang menjadi bagian dia, atau apa yang harus dia lakukan, dia itu selalu taat. Ya, kita percaya, kita tahu bahwa kita harus sama-sama mengerti dulu, sepaham bahwa Tuhan Yesus itu adalah 100% manusia dan dia juga 100% Tuhan atau Allah. Ya, setuju ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi Tuhan Yesus waktu dia 100% manusia itu, dia juga seperti kita Bapak Ibu, mengalami hal-hal yang menyakitkan, mengalami hal-hal yang kita rasakan sekarang. Nah, tapi saya percaya apa yang kita alami sekarang tidak sebanding dengan apa yang Tuhan Yesus alami pada zaman waktu ada Tuhan Yesus, ya Bapak Ibu ya. Nah, kita baca satu ayat di Filipi 2 ayat 5-7. Bunyinya gini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, perhatikan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Satu bukti yang dicatat di Alkitab, Tuhan Yesus itu ada Tuhan, Allah, ya, dia mengosongkan dirinya untuk mengambil rupa sebagai seorang hamba dan menjadi seperti seorang manusia. Ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, Bapak Ibu. Jadi tidak ada argumentasi lagi bahwa Tuhan Yesus itu adalah manusia dan juga Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Ya, jangan kita berasumsi bahwa Tuhan Yesus bisa melakukan hal-hal seperti itu karena dia Tuhan. Dia mempunyai extraordinary power, dia mempunyai kuasa yang sangat besar. Tidak, Bapak Ibu, ya. Jadi di ayat sini sudah menjelaskan bahwa waktu pada saat itu Tuhan Yesus ada di dunia, Tuhan Yesus memposisikan dirinya sama dengan kita sebagai manusia. Nah, bahkan dalam ketakutannya sebagai manusia, Tuhan Yesus tetap memilih untuk taat saja. Buktinya apa Bapak Ibu? Kita lihat di Lukas 22 ayat 42 sampai 44. Bunyinya seperti ini. Ya Bapakku, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Ini doa orang yang sedang ketakutan, mencoba melarikan diri dari apa yang harus dia alami.
Ya, ini normal sebagai seorang manusia, kita juga kadang-kadang suka bilang, Tuhan tolong jauhkan ini, kalau bisa Tuhan tolong jauhkan. Ya kan? Jadi sama ya Bapak Ibu. Ayat ke-43, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ayat 44, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa, pelunya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ini cerita waktu Tuhan Yesus sedang berdoa di bukit. Ya. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa memang betul Tuhan itu adalah 100% manusia. Dia ketakutan Bapak Ibu. Dia juga berdoa, kalau bisa ini saya nggak mau ngalamin. Kalau bisa. Tapi dia mengakhiri doanya dengan, tetapi terjadilah sesuai kehendak-Mu ya Tuhan. Bukan kehendakku. Kita juga harus belajar sama Tuhan Yesus doa-doa seperti ini. Terkadang kita lagi di masa pandemi ini, banyak kali atau sering kali kita berdoa, Tuhan bukakan jalan ini, Tuhan bukakan jalan ini, Tuhan tolong saya begini, Tuhan lakukan ini, Tuhan lakukan itu. Halo Bapak Ibu, apakah Tuhan itu seorang pembantu kita yang kita sering sekali memberikan perintah untuk dia melakukan ini buat kita, untuk dia melakukan itu buat kita? Apakah setelah Tuhan jawab baru Bapak Ibu imannya bangkit, imannya percaya bahwa Tuhan itu benar-benar hidup? No, hati-hati Bapak Ibu. Ya, kita harus berubah cara kita berdoa. Ya, kita jangan memposisikan diri kita lebih tinggi di atas Tuhan. Kita jangan membatasi rencana Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan kita. Kita percaya waktu apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, kita mengalami situasi kurang menyenangkan, kita mengalami situasi pandemi ini, pasti ada rencana Tuhan yang mau Tuhan tunjukkan buat kita. Pasti ada rencana Tuhan yang besar mau terjadi atas hidup kita. Jadi jangan kita berdoa meminta Tuhan untuk bukakan jalan ini, Tuhan bukakan jalan itu, Tuhan ini, Tuhan tolong saya buat ini, Tuhan tolong saya buat lunasin ini, Tuhan tolong saya buat ini. No, jangan. Tapi berdoalah seperti cara Tuhan Yesus berdoa. Oke, kita berdoa sama Tuhan, tetapi setelah itu kita bilang, tetapi Tuhan, terjadilah sesuai kehendak-Mu, bukan seperti kehendak saya. Itu artinya kita menghendakkan diri di hadapan Tuhan, kita percaya sepenuhnya sama Tuhan, unconditional trust, khotbah bulan lalu, 2 bulan yang lalu ya, percaya tanpa syarat sama Tuhan bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anaknya yang mengasihi Dia. Oke, Bapak Ibu. Oke, contoh aplikasinya apa? Taat melakukan bagian kita. Jadi pertama, saya cari sini, walau waktu kita diperlakukan secara tidak adil, apakah kita akan tetap taat saja akan firman dan melakukan apa yang menjadi bagian kita, Bapak Ibu? Atau kita langsung merencanakan sesuatu untuk membahas ketidakadilan tersebut? Satu contoh Bapak Ibu ya. Belakang ini ada seorang teman lama saya, kerja di satu kantor dahulu, suka cerita sama saya, aduh Han, saya sekarang di kerjaan kantor yang baru ini saya merasa banyak sekali saya melihat ketidakadilan. Saya mesti bagaimana? Saya mesti seperti apa? Lah, saya cuma menjawab singkat. Oke, kamu ditempatkan di posisi itu pasti ada rencana Tuhan. Berdoalah sampai rencana Tuhan tergenapi atau terjadi melalui kamu. Kita nggak perlu menuntut satu keadilan. Nggak perlu. Ya, satu cerita lagi ya, satu kesaksian. Di tempat usaha saya, di sebelah saya ada buka waktu itu warung makan. Ya, singkat cerita, karena saya di depan juga ada sedikit depot-depot kecil jual makanan, akhirnya terjadi persaingan. Persaingan yang menurut saya sudah tidak sehat lagi karena yang di sebelah sudah mengandalkan kuasa-kuasa roh jahat. Jadi Bapak Ibu mengirimkan santet-santet, mengirimkan segala macam semua yang berbau okultisme. Nah, waktu karyawan yang di depan beberapa terkena dari kiriman tersebut, lantas seorang penjaga itu berbicara atau melapor ke saya, Pak, kita dikirimin ini Pak, tadi pagi saya melihat gini sekarang. Nah, tiba-tiba karyawan kita ada satu yang tiba-tiba merasa kesakitan, guling-guling di depan gitu kan. Nah, terus menurut pandangan dia bahwa ini adalah guna-guna Pak atau santet. Kita harus bagaimana?
Saya tentu saja secara manusia malah, wah tuh, saya nggak mau nih kayak begini. Saya dirugikan, saya diperlakukan tidak adil, saya mau membalas segala macam. Tapi Roh Kudus di dalam saya berbicara seperti ini. Tahan. Berdoalah. Tutup bungkus tempat usaha ini dengan kuat kuasa darah Tuhan Yesus. Berdoa terus. Nah, saya bilang sama penjaga itu, Pak, nggak usah dibalas, kita akan berdoa, saya akan berdoa, dan kita percaya Tuhan saya lebih besar dibanding kuasa-kuasa kegelapan itu, saya bilang. Lantas singkat cerita, kami berdoa, ya, berdoa. Saya waktu dalam doa saya cuma bilang, Tuhan, ini anakmu loh, sedang diperlakukan tidak adil sama orang lain. Tuhan bela ya, Tuhan tolong ya. Saya hanya bilang begitu loh Bapak Ibu sama Tuhan. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian kami melihat tempat sebelah ini sudah tutup Bapak Ibu, close. Satu rasa di dalam hati muncul bersukacita. Puji Tuhan, tidak ada lagi yang mengganggu. Puji Tuhan, ya kan? Doa saya dijawab oleh Tuhan. Nah, tapi yang mau saya tunjukkan kepada karyawan-karyawan saya di bawah adalah Tuhan saya itu lebih besar loh. Waktu kita taat melakukan apa yang menjadi bagian kita, yang Tuhan ingin kita lakukan dalam kehidupan kita, kita taat saja. Kita jangan melenceng ke kanan, kita jangan melenceng ke kiri. Tuhan akan melakukan pertolongannya. Tuhan akan berurusan dengan orang-orang seperti itu. Tuhan akan membela anak-anaknya yang sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan. Tuhan akan membentengi anak-anaknya yang betul-betul berlindung sama Tuhan. Itu aja Bapak Ibu kuncinya. Ya, jadi singkat cerita ya seperti itu. Setelah mereka tutup, kami tidak pernah lagi mendapatkan ada yang mengirimin santet segala macam, sudah nggak pernah. Sudah damai sejahtera Bapak Ibu. Nah, jadi dari sini kesaksian saya yang saya boleh sampaikan, kita melakukan apa yang jadi bagian kita aja. Nggak perlu kita minta pembelaan sama secara duniawi ya. Nggak perlu. Mau ngadulah sama Tuhan. Ya. Oke. Ketaatan kita. Nah, ketaatan kita ini akan menarik kuasa Tuhan atau perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Jadi waktu kita taat dan setia sama Tuhan, kita melakukan menjadi bagian kita, Tuhan itu akan berkuasa atas hidup kita. Tuhan akan menurunkan perkenanannya atas hidup kita. Maka apapun yang kita akan lakukan disertai oleh Tuhan Bapak Ibu. Lukas 22 ayat 43. Yang tadi kita baca, waktu Tuhan Yesus sedang berdoa, dia ketakutan. Ada di ayat 43 bunyi seperti ini. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Jadi waktu kita sedang dalam keadaan terjepit, terhimpit, kita ketakutan, kita nggak tahu mesti mengapain, jangan datang ke manusia. Tapi taat melakukan apa yang kita bisa, kita lakukan, kita sungguh-sungguh taat, kita sungguh-sungguh percaya sama Tuhan, percaya sama firman-Nya, kita berdoa dan Tuhan akan membukakan jalan-jalannya bagi kita. Amin, Bapak Ibu. Oke. Poin yang nomor 2 adalah taat pada firman atau kehendak Tuhan. Ya, Tuhan Yesus di Alkitab ditulis sangat jelas sekali, Tuhan Yesus selalu taat pada firman Tuhan atau apapun yang menjadi kehendak Tuhan. Kita bisa lihat di Matius 13 ayat 3, Matius 3 ayat 13 sampai 17. Bunyi seperti ini. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Jadi ini ceritanya Tuhan Yesus mau dibaptis sama Yohanes Pembaptis ya. Ayat 14. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Bertanya nih Yohanes kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus menjawab dengan sangat gampangnya seperti ini. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal ini terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Satu bukti nyata Bapak Ibu, Tuhan Yesus sebagai manusia, Tuhan Yesus sebagai Tuhan 100%, dia tetap taat sama kehendak Tuhan atau kehendak Allah. Ya. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengar suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan.
Ya, Bapak Ibu bisa melihat dari cerita simpel ini, Tuhan Yesus ini tidak menyombongkan dirinya sebagai seorang Tuhan, sebagai seorang Allah yang punya kuasa. Tapi waktu dia hendak mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dia merendahkan dirinya, dia mensetarakan dirinya sebagai seorang manusia satu level sama kita, memberikan dirinya untuk dibaptis, ditumpangkan tangan, dibaptis, dicelup dalam sungai. Itu yang buktikan bahwa Tuhan Yesus setia, taat, melakukan apa yang harus dia lakukan, harus dia kerjakan, taat pada firman. Oke? Nah, waktu kita taat pada firman Tuhan atau kehendak Tuhan, ini akan menyebabkan beberapa hal. Salah satu aja ya, saya kasih di sini ada 2 contoh. Pertama, ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita, yaitu Roh Kudus. Ya, Matius 3 ayat 16 berbunyi seperti ini. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Dan ayat 17, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Berarti waktu kita patuh sama Tuhan, kita patuh sama kehendak Tuhan, kita patuh pada apa yang menjadi janji-janji Tuhan, firman Tuhan, akan ada Roh Kudus dicurahkan kepada kita di dalam hidup kita. Berarti Bapak Ibu, kita harus taat pada firman Tuhan, kita harus sering baca Alkitab setiap hari supaya kita mengerti firman Tuhan itu mau kita bagaimana. Kalau kita nggak pernah mau baca firman Tuhan, bagaimana kita bisa tahu firman Tuhan mau kita bagaimana, Bapak Ibu? Ya Pak ya? Kalau kita mengerti firman Tuhan, kita baca firman Tuhan setiap hari, waktu kita lagi mengalami suatu kesusahan, suatu masa di mana kita lagi bergumul, firman ini akan membukakan jalan bagi kita. Firman ini akan memberikan kekuatan yang extraordinary, yang supernatural pada kita, bahwa ayo maju terus, jangan takut. Karena ada firman yang menyertai kita. Ya, seperti halnya waktu Tuhan Yesus taat pada firman, dia memberi dirinya dibaptis, Roh Allah turun seperti burung merpati, dan itu dilambangkan Roh Kudus. Bapak Ibu, di hari-hari akhir ini yang kita butuhkan, Roh Kudus. Roh Kudus yang menyertai setiap aspek kehidupan kita. Oke? Poin yang contoh yang kedua, kalau hidup kita mau dipenuhi oleh Roh Kudus, tidak ada jalan lain. Taat dan setia lakukan setiap firman Tuhan. Saya punya satu kesaksian, ya. Ini waktu saya masih kerja dulu sebagai karyawan. Saya punya waktu si kerja itu kita sering makan bersama waktu lunch time, waktu jamnya makan kita pergi bersama-sama makan. Ya, ada satu teman saya, seorang laki-laki, sama-sama anak Tuhan juga. Oh, kita sangat akrab sekali. Tiba-tiba Bapak Ibu satu hari, ketika nggak mengerti bagaimana, tiba-tiba dia berubah 180 derajat. Ya, jadi yang tadinya dia ramah, sering ngobrol, sekarang nggak pernah, menjauhkan diri segala macam. Makan pun jauh-jauh, punya banyak alasan segala macam. Suatu saat, waktu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan mengingatkan pada saya, kamu datang ke si A, ya, kamu minta maaf sama dia. Loh, Tuhan, saya bilang, salah saya apa? Kok saya masih minta maaf sama dia gitu kan? Nah, tapi karena suara hati ini saya percaya dari Roh Kudus, itu terus bermunculan terus, setiap hari terus didengungkan terus, muncul satu gairah, waduh saya nggak tahan nih, ini udah pasti suara Roh Kudus nih, mesti saya ikutin, saya kerjakan. Saya mematikan segala macam keegoisan saya mematikan harga diri saya, ya, saya kikis semua kedagingan saya sampai dia, bro, kita keluar meeting yuk. Saya mau ngobrol bentar, saya bilang. Singkat cerita dia oke, kita keluar meeting, saya duduk, saya bilang, maaf ya, saya nggak tahu kenapa, tapi saya hanya mengikuti aja apa yang Roh Kudus suruh saya lakukan. Saya saat ini mau minta maaf sama kamu. Saya nggak ngerti, kalau saya ada kesalahan apapun, yang sengaja maupun tidak sengaja, saya minta maaf. Oke bro, supaya berkat Tuhan turun atas kita berdua, saya bilang begitu. Singkat cerita, setelah saya melakukan itu, kehubungan kita menjadi baik kembali Bapak Ibu. Ada satu pemulihan terjadi. Nah,
Kalau seandainya saya tidak taat melakukan hal itu, saya tetap kekeh, saya tidak mau melepaskan pengampunan, saya tetap bilang sama Tuhan, saya nggak salah, jauh, ini bukan salah Tuhan, dalam nama Yesus saya tekik, pergi keluar. Saya nggak akan mengalami hal-hal seperti ini. Saya akan tetap setiap kali bertemu dengan dia, saya akan merasa kok ada sesuatu nggak enak ya sama ini orang. Kok ada sesuatu ganjelan ya, saya nggak bisa selesaikan. Tapi Bapak Ibu, waktu saya dengar suara Roh Kudus itu terus berkumandang di dalam hati saya memilih untuk taat, mengikuti tuntunannya, mengikuti firman Tuhan untuk melepaskan pengampunan, beres Bapak Ibu. Saya mengalami hadirat Tuhan, saya bisa berdoa dengan lepas, saya bisa merasakan hadirat Tuhan luar biasa. Oke, itu ya contoh ya. Poin terakhir, kita harus taat sampai rencana Tuhan ini tergenapi di dalam hidup kita. Pak, sampai kapan? Sampai Maranatha. Tuhan suruh lakukan terus, lakukan terus. Ya, jadi bagi saya melakukan firman Tuhan itu adalah setiap hari. Continuously, setiap hari secara langsung, berterus-terusan sampai kita dipanggil sama Tuhan. Itu kita stop. Tapi sebelum kita dipanggil sama Tuhan, kita masih bisa melakukan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan sampai rencana Tuhan itu tergenapi dalam hidup kita, atau sampai kita ketemu Tuhan di end. Oke, saya catat di sini. Dalam Alkitab Tuhan Yesus melewati beberapa proses pengadilan dan akhirnya Tuhan diadili oleh Pilatus. Kita semua tahu ya. Jadi yang menarik di sini adalah Tuhan tetap menjalani semua proses pengadilan yang harus dia jalani. Dari hakim ini dia pindah, merasa nggak bisa menghakimi, nggak ada salah, dilempar ke hakim ini, dilempar lagi ke hakim ini, dilempar lagi ke hakim ini, sampai akhirnya dilempar ke hakim Pilatus. Pada waktu itu pun Pilatus juga menyatakan ini nggak ada salah yang bisa saya dakwa, saya bilang, saya tuduh ke Tuhan Yesus, nggak ada. Akhirnya Pilatus dengan gampangnya menanyakan kepada umat atau masyarakat waktu itu, kalian pilih mau dilepaskan Tuhan Yesus dari Nazaret apa Yesus yang ini? Dan akhirnya mereka memilih melepaskan Yesus yang notabene adalah seorang penjahat. Nah, lihat Bapak Ibu, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia tidak membela dirinya untuk keluar dari proses yang pengadilan ini supaya dia bisa bebas. Tidak. Dia tetap melakukan, tetap setia, tetap taat dalam rencana Tuhan. Karena itu memang rencana Tuhan bagi kehidupan Tuhan Yesus. Jadi dia tetap taat Bapak Ibu. Ya, dan kita lihat Tuhan tetap taat menjadi semua proses pengadilan. Tuhan tidak mencoba untuk melarikan diri dari semua proses yang harus dialami. Ya, tadi saya sudah sebutkan. Yohanes 19 ayat 30 bunyi gini. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu yang menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Inilah rencana Tuhan Allah Bapa di dalam kehidupan Tuhan sebagai manusia, yaitu mati di kayu salib. Dan Tuhan Yesus taat mati di kayu salib tanpa dia mau mencoba melarikan diri dari semua proses ini. Bisa nggak? Bisa, tapi dia nggak mau. Dia tetap taat sampai rencana itu selesai dalam hidup dia. Mengikut Tuhan harus sampai rencana Tuhan tergenapi. Kalau kita ngikut Tuhan sebentar aja, rencana Tuhan belum tergenapi, buat apa? Sia-sia Bapak Ibu. Ya, jangan setengah-setengah dan berhenti di tengah jalan dan mengikuti Tuhan. Ya, ada beberapa orang saya kenal dulunya berapi-api sama Tuhan, sekarang sudah jauh, bahkan sudah pindah agama. Ya, sangat menyedihkan waktu mendengar hal-hal seperti ini. Tapi saya berdoa, Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada, waktu Bapak Ibu mengikut Tuhan, sungguh-sungguhlah mengikuti Tuhan. Taat sampai akhir. Sampai Bapak Ibu sudah bisa bilang, sudah selesai. Selesai. Ya, Tuhan Yesus menyelesaikan pertandingannya sampai selesai mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Bayangkan Bapak Ibu, kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus masih punya egois, masih punya harga diri yang sangat tinggi, sampai manusia nggak mau merendahkan diri, nggak mau melakukan firman Tuhan, nggak mau taat. Apa jadi kita saat ini? Ya, tidak ada penghapusan dosa bagi umat manusia.
Jadi rencana Allah Bapa itu adalah Allah Bapa mengirim anaknya, putranya tunggal yaitu Tuhan Yesus, supaya menyelamatkan dosa umat manusia. Dan bagi saya rencana ini sangat besar, sehingga kita bisa menikmati hidup dalam pimpinan Roh Kudus saat ini. Kita bisa menikmati hidup dalam kasih karunia Tuhan saat ini. Karena apa? Karena sebuah ketaatan Tuhan Yesus mau menyelesaikan apa yang sudah Tuhan Allah Bapa rencanakan buat dia sampai sudah selesai. Bapak Ibu juga bisa melakukan hal sama. Ya, setiap kita berbeda apa yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Rencana Tuhan berbeda atas setiap kita. Tapi saya percaya rencana Tuhan adalah selalu baik buat kita. Hanya Bapak Ibu mau nggak taat sampai selesai. Kalau Bapak Ibu mau taat sampai selesai, kita akan dipakai Tuhan yang luar biasa. Oke, Bapak Ibu. Ya, jadi saya ulang lagi. Pagi hari ini kita belajar mengenai just obey, taat saja. Ya, satu statement lagi saya ulang. Orang taat belum tentu beriman. Tapi orang beriman harus taat. Ya, ulangin ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Orang taat belum tentu beriman. Tapi orang beriman harus taat. Oke? 3 poin tadi saya sebutkan. Taat melakukan apa yang menjadi bagian kita. Taat pada firman atau kehendak Tuhan. Taat sampai rencana Tuhan selesai atau tergenapi dalam hidup kita. Seperti perjalanannya Tuhan Yesus. Taat sampai selesai. Taat sampai bahkan harus mati di kayu salib. Taat sampai selesai. Oke, Bapak Ibu. Sekian firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita pejamkan mata. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu. Yang mau mengangkat tangan boleh. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami percaya firman-Mu jatuh di tanah hati yang subur. Mereka akan taat sesuai dengan firman-Mu. Mereka akan taat melalui proses apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan mereka. Tuhan, aku berdoa berikan mereka kekuatan, berikan mereka sukacita. Curahkan Roh Kudus berlipat-lipat kali ganda ke dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Sehingga mereka dapat kuat menjalani semua proses yang harus mereka alami atau mereka gumulkan saat ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa dari tempat ini, siapapun yang sakit Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Siapapun yang terikat dari roh-roh jahat, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Pergi, lepas. Dan terjadi kelepasan, terjadi pemulihan atas keluarganya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan begitu baik bagi kami semua. Kami bersyukur, kami mengucap syukur atas semuanya ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat firman pada pagi hari ini Tuhan. Dan kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk pengkhotbah ya Tuhan, untuk yang telah memberikan firman Tuhan. Kiranya Kau yang berkati kehidupannya, Kau yang berkati setiap apa yang dilakukannya Tuhan, supaya setiap yang dilakukannya adalah berhasil Tuhan, dan bisa memberikan dan men-sharingkan setiap firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk gembala sidang kami Bapak Niko Tuhan. Engkau yang tambahkan lagi kemampuan atas beliau Tuhan. Engkau yang berikan juga hati sebagai hamba kepada Pak Niko Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk Pak Freddy ya Tuhan, dan juga wakil gembala serta keluarganya Tuhan. Engkau yang berikan hikmat bertambah-tambah dan berkat yang berlimpah-limpah Tuhan. Engkau yang berkati keluarga, dan Engkau berkati Tuhan supaya setiap apa yang dilakukannya adalah berhasil Tuhan. Kiranya Engkau juga berikan kesehatan dan juga Engkau berikan kelimpahan ya Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk jemaat yang telah hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati supaya mereka bisa menerima setiap firman yang telah dibagikan Tuhan, dan juga bisa menjadikannya sebagai rema di dalam kehidupannya masing-masing ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan.
Kiranya Engkau yang berkati pemerintahan dari pusat hingga daerah ya Tuhan. Engkau yang berikan hikmat dan kebijaksanaan atas setiap pengambilan keputusan ya Bapa, supaya setiap putusan yang mereka ambil ya Bapa berdasarkan daripadamu ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan karena Indonesia, kami yakin Indonesia ada di tangan-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau yang berkati setiap anak-anak muda yang ada di Indonesia Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan membangkitkan generasi Yeremia ya Tuhan, generasi anak muda yang cinta mati-matian dengan Tuhan. Engkau yang hilangkan Tuhan COVID yang saat ini kami rasakan ya Tuhan. Engkau yang jauhkan ya Bapa. Kami percaya setiap persoalan yang ada di hidup kami ya Tuhan, pasti ada nilai positif yang dapat kami ambil ya Tuhan, supaya kami bisa tetap bersyukur Tuhan di dalam hidup kami ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kasih-Mu dan setiap pengorbanan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Kiranya Kau yang berkati setiap kami ya Tuhan, supaya kami bisa tetap dekat dan intim hidup di dalam-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Saudara terkasih dalam Kristus, mari kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Terimalah berkat Tuhan dengan iman. Saudara-saudara kekasih dalam Kristus, terimalah berkat dan kekuatan otoritas yang dari Allah Bapa Surgawi, yang dinyatakan oleh anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan, kemenangan yang diberikan oleh Roh Kudus selalu menyertai kita. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus menjemput kita di Wan Permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Lebih lagi tepuk tangan di atas kepala kita Bapak